Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Hasyati. Pada hari ini saya akan melakukan interpretasi foto radiologi atau foto ronsen dari pasien. Di sini yang pertama-tama harus kita lakukan adalah melihat terlebih dahulu rujukan dari mana fotonya diminta, apakah dari dokter di rumah sakit atau dari klinik atau dari tempat praktik dokter. Namun di sini dari foto yang saya dapat tidak terlihat adanya keterangan rujukan dari mana foto ini diminta. Kemudian selanjutnya kita akan melihat label identitas pasien, meliputi nama pasien, kemudian usia, pendidikan, dan juga alamat pasien. Namun dari foto yang saya dapat juga tidak terlihat adanya keterangan yang berkaitan dengan identitas pasien yang meliputi nama, usia, pendidikan, dan juga alamat pasien. Kemudian kita melihat kualitas fotonya sendiri. Ini terlihat kualitas fotonya baik karena sangat jelas dapat dibedakan antara jaringan lunak dengan jaringan keras ataupun tulangnya. Kemudian untuk posisi fotonya ini diambil dari posisi lateral, kemudian kita juga melihat diagnosis klinis dari pasien yang meminta foto ronsen tersebut. Namun dari foto yang saya dapat tidak terdapat keterangan mengenai diagnosis klinis pasien. Kemudian selanjutnya untuk kualitas fotonya sudah baik, kemudian diambil dari posisi lateral, kemudian selanjutnya kita langsung ke anatomi radiografiknya saja. Di sini terlihat adanya korpus vertebra dari pasien, kemudian ini ada osakrum, kemudian di sini ada fascia superior dari korpus vertebra pasien, kemudian ini ada fascia inferior dari korpus vertebra pasien, kemudian ini korpus vertebranya, kemudian di sini ada foramen intervertebralis, kemudian juga di sini terlihat adanya diskus intervertebralis, kemudian di sini terlihat terdapat penyempitan diskus intervertebralis pada lumbal 4. Terlihat adanya penyempitan pada diskus intervertebralis dan juga terlihat adanya pembentukan osteofit di sini yang seperti taju atau tajam di sini. Kemudian di sini foramen intervertebralisnya terlihat dalam batas normal. Kemudian terdapat pedicle vertebralisnya juga terlihat dalam batas normal. Kemudian terdapat processus transversus terlihat dalam batas normal juga. Untuk processus spinosus mungkin lebih terlihat pada posisi foto dari anteroposterior. Kemudian di sini terlihat pada korpus vertebranya terdapat radio yang lebih lusen daripada korpus vertebra yang lain. Di sini terlihat adanya lesi osteolitik karena terlihat radio yang lebih lusen daripada korpus vertebra yang lain. Kemudian selanjutnya osakrumnya dalam batas normal. Kemudian jaringan lunaknya juga tidak terlihat adanya kalsifikasi ataupun benda asing pada jaringan lunaknya. Kemudian di sini terlihat adanya lesi atau garis fraktur. Pada pasien terlihat adanya garis fraktur. Kemudian dapat disimpulkan dari interpretasi fotoradiologinya terlihat adanya penyempitan pada diskus intervertebralis dari lumbal 4 dan juga terlihat adanya pembentukan osteofit dan juga terlihat adanya garis fraktur pada pasien. Kemudian selanjutnya kita bisa lanjut ke foto ronsen yang berikutnya. Baik, kita akan mulai dari awal kembali, yaitu dimulai dari kita melihat rujukan permintaan fotonya dari mana, apakah diminta dari dokter di rumah sakit ataupun klinik ataupun dari tempat praktik dokter. Namun dari
foto yang saya dapat tidak terdapat keterangan foto ini rujukannya dari mana. Kemudian selanjutnya kita juga melihat label identitas pasien. Label identitas pasien yang meliputi nama, kemudian usia pasien, pendidikan terakhir, dan juga alamat pasien. Namun di sini juga tidak terlihat keterangan label identitas pasien yang meliputi nama, alamat, pendidikan, dan juga usia pasien tidak terlihat. Kemudian kita juga melihat kapan pasien mengambil foto radiologi tersebut atau tanggal pemeriksaannya. Namun dari foto yang saya dapat tidak terlihat adanya tanggal pemeriksaan kapan pasien melakukan foto radiologinya. Kemudian untuk posisi fotonya ini diambil dari posisi antara posterior dan juga lateral. Kemudian ini terlihat adanya marker marker yang menyebutkan ini ekstremitas kanan dan juga yang membedakan ini ekstremitas kiri dan juga ekstremitas kanan. Kemudian foto tersebut, foto yang saya dapat ini merupakan regio cruris. Di sini ada knee joint, kemudian di yang bawah ini ada ankle joint. Kemudian untuk dari osnya sendiri di sini ada os tibia, kemudian ada os fibula dextra. Ini os tibia dextra, kemudian ini os fibula dextra, kemudian ini ada knee joint dan ada ankle joint. Untuk knee joint terlihat dalam batas normal, kemudian untuk ankle joint juga terlihat dalam batas normal. Kemudian dilihat dari yang sinistranya ini terdapat os tibia sinistra, kemudian os fibula sinistra, dan ankle joint sinistra, dan juga knee joint sinistra. Kemudian di sini dari ekstremitas yang dextra kita bisa lihat terdapat fraktur pada dengan tipe fraktur displace pada os tibia di sepertiga distal dextra. Kemudian untuk yang sinistranya juga terlihat adanya fraktur pada tipe frakturnya ini oblique displace. Tipe frakturnya oblique, tipenya displace. Kemudian pada os tibia di sepertiga medial sinistra. Kemudian terlihat juga adanya fraktur pada os fibula di os fibula, tipe frakturnya oblique, kemudian displace di os fibula di sepertiga medial sinistra. Kemudian tidak terlihat kalau untuk di os lainnya tidak terlihat adanya osteofit ataupun lesi osteolitik, tidak terlihat. Kemudian ankle jointnya juga dalam batas normal, sehingga bisa dapat disimpulkan pada foto radiologi pasien tersebut adanya fraktur tertutup. Sebelumnya terlihat ini fraktur tertutup karena adanya batas yang jelas antara jaringan lunak dengan kondisi frakturnya, dengan kejadian frakturnya. Kemudian di jaringan lunaknya juga tidak terlihat adanya kalsifikasi dan juga benda asing. Jadi dapat disimpulkan adanya fraktur tertutup pada fraktur tertutup tipe oblique displace pada os tibia di sepertiga distal dextra, dan juga terlihat adanya fraktur yang tipe frakturnya oblique displace di os tibia di sepertiga medial sinistra. Kemudian selain itu juga adanya fraktur tertutup tipe oblique displace di os fibula di sepertiga medial sinistra.
Baik, mungkin segitu saja interpretasi fotoradiologi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.